warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Sarah Bramsah dan saya Sarifah Putri. Inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, PLH Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri Rakor Nasional dengan agenda pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 dilaksanakan secara daring. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya mengingatkan untuk tetap waspada kebakaran hutan dan lahan meski masih dalam musim hujan. Laporan BMKG tahun 2021, Indonesia diperkirakan masih hujan sangat tinggi hingga bulan April mendatang. Sedangkan bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Pelaksana Harian Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas dengan agenda pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2021 secara daring di Comment Center Barokah Martapura. Dalam Rakornas tersebut, selain Haji Muhammad Hilman, turut hadir unsur Forkopimda Banjar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Irwan Kumar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu Tristianto. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti seluruh pimpinan daerah, pimpinan TNI dan Polri untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Diingatkan agar mengedepankan pencegahan sebelum titik api muncul. Jokowi menambahkan, meski saat ini beberapa daerah tengah menghadapi banjir dan tanah longsor, namun kewaspadaan ancaman bencana karhutla jangan sampai lengah. Jokowi mengharapkan adanya sebuah rencana pencegahan yang matang, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Berdasarkan laporan BMKG tahun 2021, Indonesia diperkirakan masih hujan tinggi hingga bulan April mendatang. Bulan Mei diperkirakan akan jadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar bersama dengan Forkopimda menggelar rapat pelaksanaan PPKM berbasis mikro tahap kedua. PLH Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan rujukan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro. Sebelumnya, penerapan PPKM berbasis mikro dilaksanakan di Kecamatan Martapura, yakni pada Kelurahan Sekumpul, Kelurahan Sungai Pering, dan Desa Sungai Sipai, terhitung sejak tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menggelar rapat pelaksanaan PPKM berbasis mikro tahap 2 di Aula Baiman Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Turut hadir PLH Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman dan Dim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtarom, Wakapolres Banjar Kompol M. Fihim, Kepala Bapedalitbang Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin dan instansi terkait lainnya. PLH Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga berdasar pada rujukan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2021, yakni tentang PPKM berbasis mikro, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
Prinsip PPKM Mikro ini sebenarnya adalah pembatasan, bukan pelarangan. Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu, penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar dengan mempertimbangkan kriteria zonasi, pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Hilman juga menambahkan, pelaksanaan PPKM Mikro juga melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20 malam. Serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Dalam penerapannya, PPKM Mikro juga membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50%. Kegiatan sekolah dilakukan secara online, wilayah desa dan kelurahan mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat. Sementara itu, Wakapolres Banjar M. Fihim menyampaikan secara teknis pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kelurahan seperti sarana dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, yakni seperti pembakal atau kepala desa, BPD, dan juga melibatkan puskesmas setempat. Kasat Binmas Polres Banjar, AKP Amelia Afifi mengatakan, role model yang digunakan untuk Kabupaten Banjar adalah posko Sungai Paring dan posko Sungai Sipai, karena penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di dua daerah tersebut. Adapun penyiapan sarana dan prasarana posko dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kelurahan tersebut dan harus melibatkan peran aktif dari masyarakatnya. Sebelumnya penerapan PPKM berbasis mikro dilaksanakan di Kecamatan Martapura, yakni di Kelurahan Sekumpul, Kelurahan Sungai Pering, dan Desa Sungai Sipai, terhitung sejak tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Hendra Paris, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, antisipasi penyimpangan dan tepat sasaran terhadap bantuan sosial bagi warga tidak mampu, Dinas Sosial Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi pelaksanaan program sembako bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahun anggaran 2021 dengan sistem warung elektronik gotong royong atau e-warung. Kadinsos Banjar Ahmadi mengatakan tujuan dadakan rakor ini untuk memberikan informasi tentang kebijakan terkini Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan bagi keluarga penerima manfaat dalam program bantuan dengan non-tunai tahun 2021. Warung elektronik gotong royong atau e-warung menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial non-tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini, setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, kemudian kontrol, serta tepat sasaran, waktu, dan jumlah. Dalam menyamakan persepsi antara pemerintah dan agen e-warung di wilayah Kabupaten Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi pelaksanaan program sembako BPNT tahun 2021. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Haji Ahmadi, diikuti para peserta dan perwakilan dari perbankan dan bulog. Haji Ahmadi mengatakan tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk memberikan informasi tentang kebijakan terkini, yakni dari Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM dan program bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahun 2021. Sesuai arahan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, identitas penerima bantuan harus jelas serta bantuan harus tepat sasaran dan berdaya guna bagi yang menerimanya. Ditambahkan Ahmadi, tahun ini ada peningkatan nilai bantuan yang sebelumnya Rp150.000 per bulan menjadi Rp200.000 per bulan per kepala keluarga. Juga ada beberapa evaluasi dari tahun sebelumnya untuk perbaikan di tahun 2021 ini. Tujuan dari bantuan sembako ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan makanan KPM, terutama untuk beras dan telur. Umar Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rakor pemantapan pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 se-Indonesia secara daring di Comment Center Barokah Martapura.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik mengatakan rencana pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu pada bulan Februari, April, dan juga Juli 2021. Kegiatan pelantikan yang digelar baik secara daring maupun luring tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan maksimal 25 orang. Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada Serentak tahun 2020 di Komen Center Barokah Martapura. Rakor ini dipimpin Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Opda Kemendagri Akmal Malik. Sementara itu di ruang Komen Center Barokah Martapura hadir pelaksana harian Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, perwakilan Dandim 1006 Martapura, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit, serta dihadiri seluruh kabupaten kota secara daring. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik mengatakan rencana pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu pada bulan Februari 2021, April 2021, dan Juli 2021. Akmal menambahkan, data kabupaten kota yang melaksanakan pelantikan serentak bertahap pada 26 Februari 2021 yang berjumlah 178 kabupaten kota yang di dalamnya termasuk Kabupaten Banjar. Dalam arahannya, Dirjen Otda mengungkapkan, kegiatan pelantikan yang digelar baik secara daring maupun luring agar tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan maksimal 25 orang. Rizal Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA resmi melantik Haji Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2021 sampai dengan 2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Selain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, di tempat yang sama juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias MPD oleh PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA resmi melantik Haji Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kegiatan pelantikan sekaligus 5 kepala daerah tersebut disaksikan secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin, serta unsur Forkopimda Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar yang telah dilantik. Ia pun berharap dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang baru bisa membawa Kabupaten Banjar lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah bersama-sama tadi mengikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, untuk itu kita sama-sama mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati Haji Saidi Mansur dan Bapak Wakil Bupati Bapak Habib Idrus Al-Habsi. Harapannya dengan kepemimpinan beliau bisa menghantarkan Kabupaten Banjar lebih baik lagi menuju masyarakat yang mandiri dan agamis. Harapan kita dengan pemimpin yang baru ini maka akan ada banyak peran yang bisa diperankan pemimpin kepala daerah kita sehingga Kabupaten Banjar menjadi kabupaten yang maju dan bisa melayani sebagaimana pesan pejabat gubernur tadi, bisa melayani masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki mengatakan pihaknya akan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengawasan selama 3,5 tahun ke depan. Ia pun berharap akan bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan tagline-nya, yaitu manis, maju, mandiri, dan agamis. Rofiki menambahkan program 100 hari kerja yang harus dijalankan oleh pasangan baru ini adalah penanganan pasca bencana banjir. Selain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur, oleh PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsyi sampaikan ribuan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan sampai pasangannya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat serah terima jabatan dari PLH Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar periode 2021 sampai dengan 2024. Haji Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi serta PLH Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Nyonya Roro Adisari kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi sampaikan ribuan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan sampai pasangannya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar. Dimulainya babak baru ini, Saidi Mansur menyatakan akan bekerja keras dan meminta visi misinya yaitu maju, mandiri, dan agamis atau manis untuk diperhatikan jajarannya. Hal tersebut disampaikan Saidi Mansur saat kegiatan serah terima jabatan dari Pelaksana Harian Bupati Banjar Haji Muhammad Hilman kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar periode 2021-2024 Haji Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi serta Pelaksana Harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Roro Adisari kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Saidi Mansur mengatakan dirinya ingin mengabdi dan bermanfaat bagi Kabupaten Banjar yang didampingi oleh seorang habaib yang baginya bukan hanya sebagai rekan dan sahabat, tapi juga sebagai orang tua. Ia pun mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk merapatkan barisan dan menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni mempercepat vaksinasi COVID-19 sebagai langkah awal dan program yang akan dijalankan. Kabupaten Banjar yang terdampak banjir, tanah longsor, dan ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19, Saidi Mansur menekankan kepada SKPD, camat, lurah, dan kepala desa untuk bisa membangun koordinasi yang baik dengan kabupaten, serta memiliki respon cepat terhadap bencana yang terjadi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah serah terima jabatan dari PLH Bupati yaitu Sekda kepada kami, yaitu langsung kepada saya pribadi dan juga terus yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Ini adalah langkah pertama, tentunya kami akan mendapatkan barisan SKPD. Tentu kita tahu bersama, kita juga dapat arahan dari Bapak Presiden melalui PJ Gubernur, yaitu mempercepat vaksinasi COVID-19. Ini adalah salah satu program yang akan kita jalankan, karena di masa pandemi ini kalau masih ada COVID tentu akan berdampak luas terkait juga masalah ekonomi di Kabupaten Banjar. Hendra Said Sajeli, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra
Kominfo, Bank Sampah Sekumpul bekerjasama dengan PLN Wilayah Kalselteng menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021, sekaligus hari lahir Bank Sampah Sekumpul ke-10. Adapun tema yang diangkat dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 ini adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Bank Sampah Sekumpul bekerjasama dengan PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 sekaligus hari lahir Bank Sampah Sekumpul ke-10 di Bank Sampah Sekumpul Martapura. Adapun tema yang diangkat dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 ini adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Bupati Banjar yang diwakili PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah mengapresiasi Bank Sampah Sekumpul yang melaksanakan peringatan HPSN 2021 sekaligus harlah Bank Sampah Sekumpul ke-10 dengan kesederhanaan. Selain itu juga berkontribusi dengan mengedukasi masyarakat memilah sampah dari rumah dan menabung ke bank sampah. Memerlukan tindakan nyata dan peran semua lapisan masyarakat. Dan ternyata sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar. Sementara tempat pembuangan sampah yang tersedia tidak akan bisa menampung sampah yang terus-menerus dihasilkan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak mulai berlaku bijak dalam mengurangi sampah yang dihasilkan. Sementara itu, Lurah Sekumpul Gusti Marhusin mengungkapkan program pilah sampah dari rumah sejauh ini progresnya sudah hampir 80%. Adapun program dari Bank Sampah Sekumpul selanjutnya adalah akan mulai mengelola sampah organik ditandai dengan peletakan bibit budidaya cacing. Peletakan bibit budidaya cacing ini secara simbolis dilakukan oleh PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, pejabat PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Sohadi, PLT Camat Martapura Ramli, dan Lurah Sekumpul Gusti Marhusin. Umar, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarah Bramsa dan saya Sarifah Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.